Kita mulai, rekan-rekan? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati calon anggota LPSK atas nama Saudara Insinyur Yosep Adi Prasetyo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya atas perkenannya kita dapat melaksanakan dan menghadiri acara ini, uji kelayakan calon anggota LPSK periode tahun 2024-2029 dalam keadaan sehat walafiat. Kami menyampaikan terima kasih pada Saudara Insinyur Yosep Adi Prasetyo dalam hal ini sebagai calon anggota LPSK periode tahun 2024-2029 atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Sebelum dimulai uji kelayakan calon anggota LPSK, kami perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, alokasi waktu uji kelayakan nanti paling lama 60 menit. Ya, jadi kalau udah 60 menit nanti berhenti sendiri. Termasuk 10 menit awal yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok makalah. Kemudian pertanyaan diajukan oleh masing-masing fraksi kepada calon anggota LPSK paling lama 5 menit. Dan pelaksanaannya diatur oleh pimpinan rapat. Setelah selesai pelaksanaan proses uji kelayakan ini, calon anggota LPSK menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi 3 DPR RI. Demikian pengantar dari kami. Kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada calon anggota LPSK untuk menyampaikan pokok-pokok makalahnya paling lama 10 menit. Kami persilakan. Tes. Baik, terima kasih pimpinan Komisi 3 DPR RI yang saya hormati, Bapak Ibu anggota Komisi 3 DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat undian untuk menulis tentang bentuk layanan bantuan rehabilitasi psikososial yang diberikan LPSK terhadap korban pelanggaran HAM berat serta sejauh mana bantuan tersebut dapat memulihkan kondisi para korban. Saya akan mulai dengan slide yang sudah saya siapkan. Jadi pelanggaran HAM berat itu ada 12 yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM. Ya, di luar kasus yang sudah selesai sebetulnya. Itu adalah satu peristiwa Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2, peristiwa kerusuhan Mei 98. Ini zaman diselesaikan oleh Komnas HAM ketika periode Presiden Gus Dur dan Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, kemudian ketika zaman SBY itu ada peristiwa Wamena Wasior, kemudian peristiwa penghilangan orang secara paksa, peristiwa Talang Sari 89, peristiwa kejahatan 6566, dan peristiwa penembakan misterius 8285. Nah, khusus untuk penghilangan paksa sebetulnya itu sudah ada rekomendasi dari Komisi 3 waktu itu pada 2009 untuk Presiden segera membentuk pengadilan HAM ad hoc, tapi belum ditindaklanjuti sampai sekarang. Nah, kemudian pada zaman Pak Jokowi itu ada 5 kasus yang diselidiki oleh Komnas HAM, yaitu peristiwa Simpang K Aceh 99, kemudian Jambu Kepok Aceh 2003, peristiwa Dukun Santet 8899, 89 itu peristiwa Rumah Gedong Aceh tahun 98, kemudian Paniai 2014. Untuk Paniai sudah dibentuk pengadilannya dan sudah diadili di Makassar, Pengadilan HAM Makassar. Nah, terkait dengan sebetulnya apa yang bantuan dalam bentuk psikososial itu bagian dari reparasi, yang kalau kita lihat reparasi itu adalah kompensasi, rehabilitasi, kemudian restitusi. Tapi bagian dari yang kemudian dipisahkan di dalam Undang-Undang Indonesia yaitu adalah bantuan medis dan psikososial. Nah, kita tahu bahwa korban pelanggaran HAM yang berat itu seringkali mengalami satu dampak ekonomi sosial yang dihadapi oleh para korban dan keluarganya, yaitu ada perampasan harta benda, stigmatisasi, pengucilan, pembatasan pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain yang berakibat pada merosotnya kualitas kehidupan. Ini khususnya terkait dengan peristiwa 65. Kemudian kami di antara para aktivis HAM
menyebutnya sebagai parianisasi, yaitu terjadinya proses pemiskinan karena hambatan-hambatan itu. Tapi di luar itu adalah dampak psikososial, yaitu trauma, anxiety, mengucilkan diri, sampai kemudian orang mengalami gangguan kejiwaan, ya, menjadi ODMK atau ODGJ. Nah, khusus kepada topik yang diberikan saya mengenai dampak psikososial ini. Nah, kita tahu bahwa prinsip-prinsip pemulihan itu adalah pemulihan merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, dan pemulihan adalah hak korban untuk mendapatkan keadilan. Karena seringkali pelakunya dihukum atau dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang sampai sekarang tidak ditindaklanjuti, itu adalah bagaimana dengan para korban dan keluarganya. Nah, pemulihan yang dimaksud tidak akan mengurangi sedikit pun upaya yang ditempuh oleh para korban untuk mendapatkan keadilan melalui proses hukum. Dan kita tahu pemulihan sebagai hak korban bukan upaya politik atau langkah rekonsiliasi untuk melakukan barter dengan proses lain, termasuk penghentian proses hukum. Baik yang dilakukan secara tertutup dan bersifat kultural maupun yang terbuka melalui kebijakan negara yang dilakukan siapapun dan kapanpun. Nah, pemulihan itu bukan bagian dari upaya untuk menutup suara korban guna mengungkapkan kebenaran dan mendapatkan keadilan. Nah, itu ada beberapa pengertian reparasi ya di dalam lingkup hukum internasional, saya lewati saja. Nah, yang penting adalah bagaimana dengan rehabilitasi psikososial. Slide nomor 10. Itu diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang 13 tahun 2006 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 31 tahun 2014 tetap di pasal 6. Di pasal 6 pada Undang-Undang 13 2006 dikatakan pada pasal 5-nya berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. Nah, di dalam Undang-Undang 6 Undang-Undang 31 tahun 2014 pasal 6 dikatakan selain pelanggaran HAM berat ditambahi dengan TPPO, kemudian korban penyiksaan, korban kekerasan seksual, kemudian korban penganiayaan yang berat, dan mereka mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikologis. Nah, bagaimana dengan tata cara reparasinya? Kalau kita melihat bantuan psikososial, itu merujuknya pada PP nomor 3 tahun 2002, next slide, ya, tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi korban-korban pelanggaran HAM yang berat. Itu sudah direvisi dengan PP nomor 44 tahun 2008 dan direvisi lagi dengan disempurnakan menjadi PP nomor 7 tahun 2018. Nah, di luar itu ada beberapa contoh bagaimana reparasi yang dilakukan di negara-negara lain. Ya, jadi menarik karena di sini di dalam pelanggaran HAM berat yang sudah diselidiki Komnas HAM itu ada korban yang statusnya orang hilang. Yang jadi pertanyaan bagaimana melakukan reparasi kepada korban orang hilang dan keluarganya. Saya punya pengalaman dulu menghandle 3 korban orang hilang, yang satu anak dari korban yang ingin menikah dengan sesama orang Indonesia TKI di Arab Saudi, di Riyadh, Arab Saudi, tapi di sana penghulu mengatakan harus ada izin tertulis dari bapak. Bapaknya hilang. Yang jadi pertanyaan, apakah dia bisa menikah atau tidak? Yang kedua adalah Sipon, ya, istrinya Wiji Tukul yang ingin mengajukan pinjaman untuk usaha konveksi yang dilakukan di rumahnya. Ternyata membutuhkan persetujuan dari suami. Yang ketiga itu adalah Ucok Siahaan, yang statusnya orang hilang, sementara dia adalah anak tertua dalam keluarga Batak, yang harusnya dia yang akan menentukan warisan itu berapa besar dibagikan kepada adik-adik dan keluarganya. Jadi keluarga ini tidak bisa membagikan harta bendanya dan hak waris kepada anak-anaknya si bapaknya Ucok ini karena Ucoknya statusnya orang hilang. Nah, yang jadi pertanyaan itu selalu ada kaitan antara kekerasan yang menimbulkan gangguan secara medis dan juga adalah psikososial. Mulai tadi dari depresi sampai kemudian menjadi ODMK dan ODGJ.
Yang lain adalah Sipon itu pernah divonis bahwa dia mengidap bipolar. Saya masih ingat 2011 dia di Komisi 3 ini dalam RDP dia mencopot bajunya. Ya, dan kemudian dihalangi oleh orang, ketika dilihat dia mengamuk dan seterusnya, ternyata dia dirawat di rumah sakit jiwa di Magelang sampai sembuh, dan itu dilakukan oleh LPSK. Barangkali itu sebagai awalan dan nanti bisa diteruskan dalam pendalaman tanya jawab. Terima kasih pimpinan. Ya, Pak Heru, monggo. Terima kasih pimpinan, yang saya hormati pimpinan dan rekan-rekan Komisi 3 dan yang saya hormati Pak Yosep. Pertanyaan saya adalah, tadi disampaikan oleh Pak Yosep bahwa dalam pemulihan korban itu ada dampak secara ekonomi, sosial, dan dampak psikososial. Kalau dampak ekonomi dan sosial itu bisa dipulihkan seperti sedia kala, Pak. Tetapi kalau dampak psikososial seperti trauma, anxiety, yang kemudian bisa juga dampaknya misalnya menjadi ODGJ, ini belum tentu bisa dipulihkan seperti sedia kala. Kalau dalam rangka pemulihan pelanggaran HAM berat, itu kan terdapat istilah bahwa negara bertanggung jawab untuk memulihkan keadaan korban seperti semula atau sebelum kejahatan terjadi. Nah, menurut Bapak, menurut saudara, apakah pemulihan yang dimaksud ini kira-kira bisa dilakukan, misalnya terkait tadi dengan dampak secara psikososial? Karena menurut saya kalau psikososial itu sangat sulit dipulihkan kembali, begitu. Kalau secara ekonomi, secara sosial sih mungkin bisa dipulihkan, ekonominya bisa, tapi kalau psikososial dampaknya itu sangat sulit dikembalikan seperti sedia kala. Lalu pertanyaan kedua adalah bagaimana kemudian strategi saudara ini terkait dengan pemberian pemulihan korban kejahatan kemanusiaan yang memiliki unsur kekerasan seksual. Kemudian apa kira-kira pendekatan yang saudara lakukan untuk untuk melakukan pemulihan kejahatan kekerasan seksual. Itu saja pimpinan. Terima kasih. Berikut sisi kiri. Perkenan Pak Nasir Jamil. Oke, baik. Terima kasih Ketua. Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, saudara calon yang saya hormati, bahwa satu di antara misi LPSK itu adalah mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana. Nah, oleh karena itu, bagaimana saudara melihat ya terkait dengan korban penyalahgunaan narkoba misalnya, dan itu tidak bisa dianggap remeh juga, tidak bisa dianggap kecil, bahkan Indonesia masuk dalam kategori darurat narkoba. Meskipun barangkali Undang-Undang LPSK tidak secara tersurat ya kemudian bicara soal ini. Tapi ketika saya mencoba untuk mencocokkan ya paper yang saudara sampaikan tadi ini, misalnya bentuk layanan bantuan rehabilitasi psikososial yang diberikan oleh LPSK terhadap korban pelanggaran HAM berat. Ya. Nah, bisa saja misalnya bagaimana layanan psikososial yang diberikan oleh LPSK kepada korban penyalahgunaan narkoba. Ya kan, mereka korban dari peredaran gelap narkoba ya, dan jumlahnya sangat banyak. Nah, bagaimana saudara melihat itu ya? Yang kedua, kita tahu bahwa misi daripada LPSK itu mewujudkan kondisi yang kondusif ya, serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban. Latar belakang Anda sebagai orang yang pernah di Dewan Pers misalnya, ya, bagaimana Anda mencermati ya, misi ini yang menurut saya tidak katakan gagal, tapi ya, hampir memang tidak begitu kedengaran. Ya. Bagaimana kemudian ada upaya dari LPSK untuk menghadirkan situasi yang kondusif dan partisipatif, ya, sehingga kemudian masyarakat ikut bisa membantu ya,
dalam konteks kerja LPSK, yaitu perlindungan saksi dan korban. Jadi bagaimana sebenarnya saudara kelak nanti ada dalam barisan LPSK itu bisa bersama-sama mewujudkan misi tadi itu, ya, kondisi yang kondusif dan partisipatif, ya, dalam konteks bagaimana masyarakat ikut serta dalam perlindungan saksi dan korban. Barangkali dua hal itu yang saya tanyakan kepada saudara. Terima kasih, Ketua. Terima kasih, ya Pak Taufik Basari. Baik, terima kasih pimpinan saudara calon Pak Yosep Adi Prasetyo. Saudara menulis makalah dengan judul bentuk layanan bantuan rehabilitasi psikososial yang diberikan LPSK terhadap korban pelanggaran HAM berat. Ya, sebagaimana yang saya ketahui juga memang layanan bantuan rehabilitasi psikososial ini adalah suatu upaya optimalisasi tupoksi yang dimiliki oleh LPSK dan Komnas HAM, yang kebetulan pada saat itu juga saudara menjabat sebagai komisioner Komnas HAM. Nah, kalau dari makalah yang saudara sampaikan, di akhir, di bagian penutupnya, saudara memberikan satu tantangan bagi LPSK ke depannya terkait dengan apa yang sudah dilakukan ini. Ya. Tapi tantangan ini saya lebih melihatnya adalah tantangan LPSK secara internal. Nah, karena saudara mengalami proses yang saudara tulis semua di makalah ini, saya ingin juga mendapatkan gambaran tantangan eksternalnya apa, gitu ya, yang dihadapi oleh LPSK. Misalnya, apakah ada kebutuhan legislasi, ya, untuk bisa mengoptimalkan ini, ataukah ada kebutuhan anggaran, kebutuhan kebijakan, kebutuhan penempatan LPSK sebagai suatu hal yang penting, yang selama ini kan akhirnya program ini tidak bisa berjalan semakin lama, ya karena ada keterbatasan-keterbatasan itu. Jadi bukan hanya di soal mekanisme internalnya saja, tapi juga secara eksternal LPSK punya keterbatasan. Nah, saya ingin mendapatkan gambaran pandangan saudara mengenai hal tersebut. Yang kedua, sebagai calon dari LPSK, saya ingin juga mendapatkan pandangan saudara mengenai ada problem mengenai pemahaman kita soal restitusi. Ya, tadi di beberapa calon sebelumnya kita sempat membahas soal restitusi, di mana ada perbedaan pengertian restitusi dalam konteks dokumen-dokumen hak asasi manusia dengan aturan perundang-undangan yang ada di kita. Ya, kalau restitusi mengacu pada paparan saudara tadi, basic principles and guidelines on the right to remedy, ya, for gross human rights violation, dan juga updated principle to combat impunity, itu jelas agak ada perbedaan, ya, soal itu. Yang akhirnya kalau misalnya perbedaan ini tidak disinkronkan, tentu akan mempersulit juga LPSK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, ya, ketika berbicara soal restitusi. Nah, saya ingin pandangan saudara mengenai hal tersebut secara singkat dan padat saja. Terima kasih, pimpinan. Ya, masih ada? Cukup dulu ya, teman-teman ya. Oke, sudah ditanggapi. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan, Bapak-Bapak yang mengajukan pertanyaan ya. Yang pertama Pak Erol, psikososial. Jadi kalau pemulihan yang terkait dengan ekonomi, restitusi segala itu mudah sekali. Tapi psikososial sangat sulit. Nah, karena itulah menurut saya proses pendampingan psikososial ini, bantuan psikososial harus terintegrasi dan dievaluasi pada waktu-waktu tertentu. Ya. Nah, kalau kita tahu di negara-negara barat itu ada beberapa lembaga yang membentuk satu komunitas. Komunitas yang menderita gangguan jiwa, yang kemudian stres, mereka bisa berkomunikasi, kemudian ada pendampingan. Pendampingan itu dua, dari ahli psikologi dan psikiater, ya, dari kedokteran jiwa. Misalnya kemudian ada pekerja sosial yang membantu ini. Nah, mungkin nanti bisa bekerja dengan dinas sosial, supaya dinas sosial itu bukan hanya menangani ODMK dan ODGJ yang berkeliaran di jalan, tapi juga memberikan bantuan kepada para korban
pelanggaran HAM yang berat. Yang lain juga ada perawat kesehatan mental komunitas yang di tempat kita tidak ada, tapi ada beberapa NGO, CSO yang bekerja dengan mengedepankan perawatan kesehatan mental komunitas. Misalnya apa yang dibikin oleh Yeni Rosa Damayanti, ya, dia bikin satu NGO dan mereka bergerak untuk membangun kesadaran komunitas. Kemudian ada yang namanya terapi okupasi, apoteker juga dilibatkan karena kalau dia mulai dari bipolar, kemudian skizofrenia, dia membutuhkan obat-obatan seumur hidup. Nah, dia akan kumat kambuh kalau lupa minum obat. Nah, komunitas ini fungsinya mengingatkan apakah obatnya sudah diminum dan seterusnya, seperti pendampingan pada penderita pasien TBC. Nah, kemudian juga ada konselor, psikoterapis gitu ya. Dan menurut saya keluarga itu yang paling utama harus dilibatkan di dalam proses panjang ini. Jadi sesama orang stres diminta untuk sharing pengalaman. Mereka bercerita satu sama lain, dikomentari, dan itu kemudian menyembuhkan, karena itu bagian dari trauma healing yang digelar di beberapa negara-negara Eropa, terutama di Skandinavia. Nah, kita masih tidak punya yang begini-begini, karena semuanya masih dianggap bahwa ini pekerjaan, dinas sosial hanya mempekerjakan ASN atau orang yang dikontrak, tapi tidak melibatkan komunitas dan masyarakat setempat. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ada banyak jalan sebetulnya yang bisa dilakukan. Ya, pertama adalah, ini saya menjawab beberapa pertanyaan sekaligus, itu mungkin LPSK perlu melibatkan perguruan tinggi, khususnya yang punya fakultas psikologi, untuk melakukan semacam healing, ya, dengan cara konsultasi dan seterusnya. Melibatkan LSM, CSO, ya, misalnya ada yayasan pulih yang bisa mendampingi para korban, terutama kekerasan seksual, untuk mengalami penyembuhan, trauma healing itu. Waktunya memang tidak singkat, bisa panjang, bisa 6 bulan, 1 tahun, sampai 2 tahun, tergantung dari evaluasinya. Nah, di sini peran dari LPSK untuk melakukan evaluasi, intervensi, dan seterusnya. Di luar itu adalah RSJ. Kita sekarang 38 provinsi, tapi RSJ baru ada di 29 provinsi. Nah, kalau RSJ bisa merawat orang yang korban pelanggaran HAM berat, yang berstatus depresi sampai kemudian skizofrenia, mungkin bisa dirawat di RSJ. Dan RSJ punya catatan, berapa pasien sembuh, berapa pasien masuk, input, output, itu bisa diukur yang menunjukkan raport bahwa mereka berhasil di dalam menyembuhkan pasien. Di luar itu adalah obat-obat kesehatan jiwa, itu sudah bisa dicapai di tingkat puskesmas, tersedia di puskesmas. Jadi orang yang stres tinggal dipandu menuju ke puskesmas, dia akan mendapatkan obat. Nah, kemudian Pemda, dalam hal ini ada dinas sosial, itu harus dilibatkan, ya, supaya kalau ada orang stres dan sebagainya tidak dipasung, tapi kemudian dicari apa penyebabnya, bagaimana solusinya, dan sebagainya. Nah, kemudian juga kantor dan kanwil-kanwil Kumham yang ada di provinsi-provinsi itu juga bisa menjadi bagian dari proses kerjasama. Nah, tentunya juga ada Komnas HAM, karena Komnas HAM juga punya 5 perwakilan, ya, ada di Aceh, di Kalimantan Barat, kemudian di Papua, di Ambon, dan beberapa tempat lain, ya, Sulawesi Tengah. Nah, mungkin bisa membantu dalam proses penanganan pertama. Kenapa? Karena keterbatasan LPSK ini dengan jarak, dengan para korban yang ada di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau, barangkali penanganan pertama bisa meminta bantuan lembaga-lembaga ini. Juga melibatkan pers dan media. Pers bisa kita dorong, dan sudah ada MOU antara Dewan Pers dengan LPSK, tinggal didorong saja bagaimana pedoman meliput saksi dan korban, karena dalam kasus Eliezer itu saksi yang harusnya dilindungi, identitasnya disembunyikan, justru menjadi sasaran siaran televisi untuk diwawancarai, diberitakan, dan sebagainya. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena ada ancaman pidananya di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Rupanya teman-teman media ini masih percaya bahwa apapun yang dikatakan tentang oleh saksi dan korban, itu pasti punya nilai jual. Padahal harusnya ini bagian dari
informasi yang harus diamankan dalam rangka menegakkan keadilan dalam proses pengadilan nanti. Nah, kemudian juga adalah organisasi korban yang banyak sekali jumlahnya di Indonesia, ada YPKP, ada Pakorba, ada macam-macam, ada Kontras. Ini bisa diajak kerjasama untuk melakukan pendataan. Nah, di luar itu ada hal yang penting yang menurut saya yang tidak punya data ya. Jadi LPSK ini menurut saya ke depan kalau nanti direstui tentunya oleh Bapak Ibu anggota Komisi 3 perlu menyusun yang namanya indeks kerawanan saksi dan korban. Memetakan dari Aceh sampai Papua, Merauke sana, daerah-daerah di mana korban itu banyak, kasusnya apa, apakah TPPO, apakah pelanggaran HAM yang berat, kekerasan, dan lain-lain, kekerasan seksual. Nah, di luar itu adalah kasusnya bagaimana, penanganannya dan seterusnya. Jadi kelihatan itu daerah-daerah yang indeksnya itu rendah, itu membutuhkan perhatian. Menurut saya, kebijakan dan policy penanganan terkait dengan saksi korban sulit untuk diambil karena tidak ada data yang tersedia. Ya, jadi data itu ada hanya berdasarkan permohonan atau laporan. Harusnya data itu ada berdasarkan indeks yang nanti bisa disusun tentunya dengan dukungan dari Bapak Ibu anggota Komisi 3. Nah, soal tadi pertanyaan dari Pak Nasir Jamil, korban penyalahgunaan narkoba. Biasanya korban penyalahgunaan narkoba itu ditangani oleh polisi, khususnya BNN. Nah, kalau dia dianggap bahwa dia adalah pengguna yang kemudian harus mengalami detox, maka dirawat di tempat-tempat semacam di Lido, Sukabumi. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau dia seorang yang terpapar menjadi pengguna, ya, adiktif, karena sebetulnya dia adalah saksi dari kejahatan, dari mafia narkoba. Maka harusnya ini wilayahnya LPSK. Nah, menurut saya memang butuh terobosan, apakah dibuat MOU antara BNN dengan LPSK, ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama, PKS-nya harus dibuat supaya nanti transparan mana yang menjadi wilayahnya BNN, mana yang menjadi wilayah LPSK. Nah, menurut saya tugas penting dari LPSK ke depan adalah memeriksa kembali MOU yang ada, yang sudah mati harus segera dihidupkan kembali, kemudian yang belum ada harus dibangun dan dibentuk MOU sampai kemudian menjadi turunannya dalam bentuk perjanjian kerjasama. Nah, banyak korban atau saksi mata dalam kejahatan narkoba yang kemudian dimasukkan bahan narkoba untuk membuat dia tergantung dan potensi menjadi saksinya kemudian mengecil karena dia punya ketergantungan tinggi kepada narkoba yang dimasukkan oleh aktor-aktor utama atau jaringan dari mafia narkoba ini. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Taufik Basari tadi adalah tantangan internal yang ada di LPSK menurut saya adalah di luar tadi anggaran yang sudah jauh lebih besar, melampaui Komnas HAM, melampaui beberapa lembaga yang lain. Menurut saya karena permohonan ini makin lama makin banyak jumlahnya. Dan tidak mungkin ditolak. Karena kalau ditolak itu akan mereduksi kepercayaan publik kepada LPSK. Maka problem utamanya adalah anggaran. Tapi APBN itu punya keterbatasan. Tidak semua yang diajukan, bahkan didukung oleh Komisi 3 DPR, itu akan disetujui. Ya. Nah, karena itulah kemudian LPSK harus melakukan terobosan-terobosan. Juga termasuk dengan kualitas SDM. SDM yang memahami tentang psikologi korban, tentang penanganan, yang punya kepekaan khusus, itu tidak semua orang. Ya, tapi kalau penanganan legal, formal, kemudian penanganan hukum itu mungkin tersedia, tapi untuk penanganan psikososial tidak ada. Nah, menurut saya pelatihan-pelatihan itu harus diberikan, dan tentunya nanti kalau disetujui dan diperbolehkan oleh Komisi 3 dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, itu adalah LPSK harus mencari sumber dana lain di luar APBN, dibuat rekening sendiri, rekeningnya diaudit dan dikontrol di bawah Kementerian Keuangan. Saya malah berpikir harus ada semacam endowment fund, apakah ini nanti menghimpun dana CSR atau dana dari lembaga-lembaga donor
untuk peningkatan kualitas SDM. Kalau penanganan saksi dan korban, pemberian perlindungan dan seterusnya itu tidak boleh menggunakan dana dari luar, karena itu otoritas Indonesia. Tapi kalau untuk pendidikan, untuk penelitian misalnya indeks kerawanan saksi dan korban, itu harusnya dimungkinkan. Nah, tinggal nanti adalah komunikasi antara pimpinan LPSK dengan pimpinan Komisi 3. Barangkali itu sudah menjawab atau belum ya? Oh, tentang kebijakan apa yang bisa dilakukan? Ya, tentunya harus dilihat kembali satu persatu karena ini terus berkembang ya di dalam PP mengenai pemberian kompensasi dan restitusi itu kan juga sudah 3 kali dibuat ya, 2 kali amandemen. Menurut saya tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan penyempurnaan dengan mensinkronkan beberapa aturan-aturan, kemudian pedoman yang nanti harusnya kita bedah satu demi satu supaya tidak terlalu sering ada perubahan dalam PP terkait dengan pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan psikososial kepada para korban. Dibuat yang selengkap mungkin, tapi tentunya itu membutuhkan semacam peta yang lengkap mengenai bagaimana sih potensi kerawanan saksi dan korban di Indonesia ini dari tahun ke tahun yang harusnya dilihat ya. Makin banyak kasusnya, misalnya apa yang terjadi dengan Verein Job yang ada di Jerman itu besar sekali. Ya, korbannya lebih dari 1047 orang, kemudian melibatkan 33 perguruan tinggi dan ada 3 guru besar yang juga terlibat. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat di Kompas itu ada mantan ketua Komnas HAM yang kemudian mengatakan bahwa kasus itu bukan kasus pidana, harusnya tersangkanya dibebaskan. Padahal kalau kita lihat itu sepenuhnya adalah TPPU. Korbannya tidak punya keterampilan, korbannya tidak bisa berbahasa Jerman, diberangkatkan ke sana dan tidak tahu mereka siapa yang menerima, mereka akan bekerja apa, pekerjaannya dipindah-pindah. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 hari, meneliti ya mana buah yang masih bagus bisa dijual, mana buah yang sudah mulai busuk yang harus dibuang, besoknya atau minggu depannya diminta bekerja menjadi buruh bangunan misalnya, dan mereka bekerja dengan gaji yang sangat minim, ya, dan mereka kemudian dijerat dengan utang. Dan yang jadi pertanyaan bagaimana melindungi 1047 korban dari foreign job yang sebetulnya melibatkan para perguruan tinggi ini. Nah, ini menjadi PR dan tantangan bagi LPSK untuk menangani kejahatan-kejahatan baru yang melibatkan dunia digital terutama. Barangkali itu, pimpinan. Siap. Terima kasih Pak calon anggota LPSK. Itu ada ini Pak, surat pernyataan berkenan ditandatangani. Dengan selesainya penandatanganan surat pernyataan, kami atas nama Komisi 3 DPR RI mengucapkan terima kasih kepada calon anggota LPSK atas kehadirannya. Selanjutnya, saudara bisa dapat meninggalkan ruangan sidang ini. Baik, terima kasih pimpinan Komisi 3 dan Bapak Ibu para anggota Komisi 3 DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, mau skor apa lanjut nih? Teman-teman kan sudah ada arahan masing-masing kapoksi kan? Insya Allah ya. Kayaknya. Oh, kita tutup dulu teman-teman. Yang di atas mohon maaf, ini kita selanjutnya acaranya tertutup ya. Di atas, ya.